Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zuhair dengan NIM 2459133 KT 092998 dari kelas PKHD kelompok PKHD 2. Halo, perkenalkan nama saya Nelva Dea Ariuninka dengan NIM 22504461 KT 09979 dari kelas D kelompok PKHD 2. Perkenalkan, nama saya Nala Nifa Arzianti, biasa dipanggil Nala, dengan NIM 224938 KT 09790. Saya dari kelas D dengan kelompok D2. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najah Ganeswara Ramadhani, biasa dipanggil Najah, dengan NIM 224948681 KT 09811 dari kelas D kelompok D2. Perkenalkan, nama Maila Fasania, NIM 22494981 KT 09840. Lokasi tanaman ini berada di sekitar auditorium Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada tanaman inang di lokasi ini, yaitu pohon jamblang atau Syzygium cumini, terdapat dua kerusakan, yaitu kanker batang dan serangga perusak daun defoliating insect. Penyakit kanker batang disebabkan oleh jamur yang bernama Phytophthora sp. Gejala yang terlihat yaitu kayu gubal pada batang pecah. Sedangkan untuk tanda secara makroskopis tidak tampak. Dampak yang ditimbulkan oleh penyakit ini yaitu mengganggu jalur transportasi makanan yang ada dalam pohon tersebut. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring dan pemilihan bibit yang unggul. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan pengendalian kimiawi, yaitu dengan menggunakan fungisida. Serangga perusak daun, defoliating insect, disebabkan oleh serangga ulat kantong atau Pteroma pendula. Hama mengakibatkan sebagian atau seluruh bagian daun rusak karena dimakan. Gejala yang ada yaitu berupa daun yang berlubang dan juga daun yang kering. Sedangkan tanda yang nampak secara makroskopis yaitu tidak ditemukan serangga perusak. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring. Sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan pemangkasan. Kondisi mikro di sekitar tanaman inang memiliki kelembapan yang stabil dan intensitas cahaya matahari yang didapatkan cukup tinggi dikarenakan tajuk pohon yang setingkat dan memiliki kerabatan yang sedang. Pohon inang yang diamati yaitu pohon sapu tangan atau Maniltoa grandiflora. Tanaman ini termasuk dalam famili Leguminosae. Daun pohon sapu tangan sendiri bertipe majok menyirip dengan bentuk oblong. Memiliki warna daun hijau tua dan daun muda berwarna putih seperti sapu tangan. Ujung daun meruncing, pakal rata, serta tepi rata. Pemanfaatan pohon sapu tangan sendiri biasa ditanam sebagai tanaman peneduh untuk menyerap polutan. Kerusakan yang dialami oleh tanaman inang tersebut yaitu thick leaf defoliator yang disebabkan oleh hama Hibea puera. Identifikasi tanda pada kerusakan ini yaitu ditemukan ulat pada bagian yang diserang, yaitu pada bagian daun. Gejala yang ada pada kerusakan ini yaitu saat semai bentuk batang kurang baik. Sedangkan pada saat dewasa, luasan fotosintesis menjadi berkurang dan pada daun yang terserang akan tersisa tulang daun saja. Jika dibiarkan terlalu lama, maka kerusakan yang akan terjadi juga akan semakin besar dan menyebar, sehingga tanaman akan sulit untuk melakukan fotosintesis. Dikarenakan luasan fotosintesis semakin berkurang dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan monitoring. Pengendalian secara fisik dapat dilakukan dengan pengambilan ulat, sedangkan pengendalian secara biologis dilakukan dengan menggunakan musuh alami, dan pengendalian secara kimiawi menggunakan insektisida.
Kondisi yang ada di titik lokasi parkiran terkena sinar matahari yang penuh dikarenakan tajuk pohon yang setingkat dan tidak rapat. Kondisi dan kelembapan juga cukup stabil dan bergantung pada perubahan cuaca. Tanaman inang ini merupakan pohon sapu tangan atau dengan nama ilmiah Maniltoa grandiflora. Pohon sapu tangan ini memiliki bentuk daun yang bulat hingga lonjong. Kulit batang luar berwarna coklat keabuan dan warna kulit dalam putih kehijauan, serta memiliki permukaan kasar tidak pecah. Pohon sapu tangan ini sendiri biasanya ditanam sebagai tanaman penuduh untuk menyerap polutan. Pohon sapu tangan yang berada di sekitar parkiran Faperta UGM ini terkena gangguan biotik berupa kanker batang. Tandanya tidak terlihat secara makroskopis. Namun, apabila diamati secara mikroskopis, berpotensi ditemukan jamur di dalamnya. Jamur tersebut bernama Phytophthora sp. Gejala termasuk nekrosis di mana gubal batang pecah dan keluar gom. Gubal batang yang pecah dan berwarna hitam terjadi akibat kematian sel-sel jaringan tanaman. Gangguan kanker batang dapat mengganggu jalur transportasi makanan dan mineral, serta mendegradasi integritas struktural batang. Apabila dibiarkan semakin parah, maka akan menyebar pada seluruh bagian batang dan berpotensi pada kematian pohon. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring, meminimalisir luka, pengaturan jarak tanam, dan penggunaan bibit yang unggul. Untuk pengendalian sendiri dapat dilakukan dengan pengaplikasian fungisida dan eradikasi pada skala yang besar. Tanaman inang ini merupakan pohon pulai yang memiliki nama ilmiah Alstonia scolaris. Pohon pulai tersebut memiliki bentuk tajuk kubah serta arah percabangan plagiotrof. Daun pohon ini bertipe tunggal dengan bentuk oblong hingga lancet. Warna daun depan pada pohon ini yaitu hijau tua, sedangkan warna daun belakang berwarna hijau muda. Pertulangan daun ini yaitu menyirip dengan ujung yang tumpul, pangkal meruncing, dan tepi daun yang rata. Struktur batang pohon ini yaitu simpodial dengan warna kulit luar abu kecoklatan, serta permukaannya kasar pecah dalam serbuk. Pohon pulai tersebut sendiri biasanya ditanam untuk penghijauan area. Pohon pulai yang berada di parkiran Faperta ini terkena gangguan biotik Cecidia dengan jenis Zooxanthellae. Tandanya terlihat secara makroskopis dengan ditemukannya lalat buah. Gejalanya termasuk hipertrofi awal di mana terjadi pembentukan pintil menghitam yang berlubang serta beberapa daun yang mengering. Gangguan Cecidia dapat mengganggu proses fotosintesis. Apabila dibiarkan semakin parah, maka akan mengeringkan seluruh daun tanaman dan berpotensi kepada kematian pohon. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring, pengaturan jarak tanam, pembersihan gulma, dan sanitasi. Sedangkan pengendalian dapat dilakukan dengan memangkas bagian yang terkena serangan dan pengaplikasian fungisida. Kondisi mikro di sekitar titik poin yang diamati berada pada kondisi kelembapan yang cukup tinggi dengan suhu yang rendah. Hal ini dikarenakan dinamika energi radiasi matahari terhalang oleh tajuk pohon yang terdapat di sekeliling lokasi. Pohon inang yang diamati yaitu pohon sawo duren atau Chrysophyllum caimito. Pohon ini merupakan pohon yang memiliki batang berbentuk bulat, bercabang, berwarna coklat, dengan tinggi yang mencapai 8-30 meter. Daun pohon ini berbentuk bulat dan lonjong dengan diameter 5 hingga 10 cm. Bagian depan daunnya mengkilap dan berwarna hijau tua, sedangkan pada bagian belakang daun berwarna coklat keemasan dan berbulu. Pohon ini merupakan tanaman yang banyak digunakan sebagai pohon hias dan buahnya dapat dikonsumsi. Gulma yang tumbuh di bawah pohon sawo duren ini merupakan tanaman teh-tehan yang memiliki nama latin Acalypha siamensis.
Jika gulma tersebut dibiarkan, populasinya akan sangat cepat dan akan merugikan tanaman inangnya. Karena akan terjadi persaingan dalam memperoleh unsur hara, air, cahaya matahari, dan ruang tumbuh. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembersihan bibit tanaman dari kontaminasi biji gulma. Sedangkan pengendaliannya secara fisik dapat dilakukan dengan pengelolaan tanah, pembabatan, atau pemangkasan, dan mulsa. Sedangkan untuk pengendalian secara biologis dapat menggunakan organisme lain seperti insekta, fungi, dan bakteri. Untuk pengendalian secara kimiawi dapat menggunakan herbisida. Kondisi mikro sekitar titik poin berada pada kondisi yang tidak terkena cahaya cukup banyak, karena terhalang oleh tajuk pohon yang berada di sekitarnya. Pohon inang ini yaitu pohon andong hijau atau Cordyline fruticus. Pohon ini memiliki bentuk batang yang bulat, berwarna abu kecoklatan, daun tunggal berbentuk lancet, dan berwarna hijau mengkilap. Tanaman andong hijau biasanya dijadikan sebagai tanaman hias atau untuk menambah estetika. Jenis gulma yang ada pada tanaman ini yaitu pakis pedang yang memiliki nama latin Polystichum munitum. Jika keberadaan tanaman gulma ini dibiarkan, maka kedepannya akan menyebabkan tanaman inang dan gulma melakukan kompetisi atau terjadi persaingan dalam memperoleh unsur hara atau cahaya matahari sehingga dapat merugikan tanaman inangnya. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala. Dapat dilakukan pengendalian secara fisik dengan melakukan pemangkasan. Sedangkan pada pengendalian secara kimiawi dapat menggunakan herbisida. Pengendalian secara biologis dapat menggunakan organisme lain seperti insekta, fungi, dan bakteri. Sekian video dari kelompok D2 kelas PKHD. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.